Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eufemia Nanungtonga dengan NIM 20095111143 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit antraks untuk memenuhi mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Penyakit antraks merupakan salah satu penyakit zoonotik yang sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri antraks, yaitu Bacillus anthracis. Bakteri ini dapat membentuk spora yang tahan terhadap perubahan lingkungan dan dapat bertahan hidup selama 60 tahun di dalam tanah, sehingga sulit untuk dimusnahkan. Sumber penularan antraks pada manusia adalah hewan pemama biak dan herbivora lainnya seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba yang terinfeksi oleh bakteri antraks. Antraks telah menimbulkan dampak seperti masalah kesehatan dan kepanikan masyarakat serta kerugian ekonomi yang cukup besar pada masyarakat peternak karena penyakit ini mengakibatkan kematian pada hewan ternak ruminansia dalam waktu yang singkat. Selain itu, upaya pengendaliannya cukup sulit, mengingat spora antraks yang tahan terhadap perubahan lingkungan dan serangan penyakit ini akan berulang apabila tanah yang mengandung spora terangkat ke permukaan akibat tindakan manusia atau kejadian alam. Selanjutnya yaitu etiologi. Agen penyebab penyakit antraks adalah Bacillus anthracis yang pertama kali ditemukan oleh Davin dan Bayer pada tahun 1849. Kemudian Bacillus anthracis sendiri merupakan bakteri berbentuk batang, ujung-ujungnya persegi dengan sudut-sudut yang nampak jelas, tersusun dua-dua atau berderet sehingga nampak seperti ruas bambu atau susunan batu bata membentuk spora bersifat gram positif dengan ukuran 1-2 makro dan non-motil. Selanjutnya yaitu patogenesisnya. Antraks adalah penyakit infeksius yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Patogenesis penyakit ini pada hewan melibatkan beberapa tahap, termasuk paparan terhadap spora Bacillus anthracis, infeksi bakteri ke dalam tubuh melalui luka atau konsumsi makanan yang terkontaminasi, dan perkembangan infeksi di dalam tubuh. Setelah masuk ke dalam tubuh, spora akan bertransformasi menjadi bentuk aktif bakteri. Bakteri kemudian menghasilkan toksin yang dapat merusak jaringan, menyebabkan peradangan, dan memicu reaksi imun yang kuat. Ini dapat mengakibatkan gejala seperti demam tinggi, pembengkakan, dan pembentukan luka bernanah. Selanjutnya, seperti yang teman-teman lihat pada gambar, yaitu gambar mikrograf orisinil Bacillus anthracis dari Robert Koch. Bacillus anthracis sendiri merupakan bakteri yang pertama kali dapat dilihat dan dibuktikan sebagai penyebab penyakit. Pada tahun 1877, Robert Koch menanam organisme dalam media pembiakan dan memperlihatkan kemampuan bakteri untuk membentuk endosporae, dan dalam percobaannya ia dapat menimbulkan penyakit antraks pada binatang tersebut. Pada hewan yang terinfeksi kuman antraks dan pada saat kondisi hampir mati, banyak terdapat kuman antraks di dalam tubuhnya. Bakteri masih dalam bentuk vegetatif yang akan dikeluarkan dari tubuh melalui lubang jumlah, yaitu cairan eksudat hemoragis yang akan mencemari tanah dan air di sekitarnya, kemudian akan membentuk spora dan menetap di lingkungan tersebut. Bila hewan mati dengan penyakit antraks berada pada suhu berkisar 28-30 derajat Celcius, maka bakteri antraks akan mati dalam waktu 3-4 hari. Tetapi bila suhunya berkisar 5-10 derajat
dan tidak terjadi pembusukan, maka bakteri antraks masih dapat hidup selama 3-4 minggu. Maka bakteri antraks keluar dari bangkai hewan dan suhu lingkungan di atas 20 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi. Maka bakteri tersebut cepat berubah menjadi spora dan akan hidup sampai puluhan tahun. Kemudian untuk gejala klinisnya. Gejala klinis pada penyakit antraks berupa perakut dan terjadi demam tinggi dengan suhu 42 derajat Celcius. Kemudian gemetar, susah bernafas, terjadi kongestif pada mukosa, konvulsi, kolaps, dan mati. Darah yang keluar dari lubang kumla yaitu seperti anus, hidung, mulut, atau vulva berwarna gelap, dan sukar membeku. Bentuk akut biasanya menunjukkan gejala depresi, anoreksia, demam, nafas cepat, peningkatan denyut nadi, dan kongesti pada membran mukosa. Selanjutnya yaitu sumber penularan dan faktor risiko. Antraks adalah suatu penyakit zoonotik. Oleh karena itu, penularannya dapat terjadi di antara hewan dan dapat menular juga kepada manusia. Cara penularan yang sering terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penularan dari hewan ke hewan atau ke manusia. Penularan dapat terjadi bila hewan atau manusia terpapar dengan cairan tubuh yang mengandung bakteri antraks atau oleh spora yang ada di sekelilingnya. Kondisi tanah dan keasaman netral atau tanah berkapur alkalis dapat menyebabkan bakteri antraks berkembang biak dan membentuk spora dalam jumlah yang lebih banyak. Kemudian yang kedua yaitu penularan melalui spora. Bakteri antraks akan dikeluarkan dari tubuh hewan melalui sekresi dan ekskresi selama sakit atau menjelang kematiannya. Bila hewan tersebut mati di ladang, maka spora yang keluar melalui lubang-lubang kumlah spora dengan cepat akan berbentuk dan mencemari tanah atau objek lain di sekitarnya. Bila sudah terjadi hal demikian, maka sulit untuk memusnahkan spora yang sudah terlanjur terbentuk sehingga tersebar mencemari lingkungan. Spora antraks juga ikut terbongkar pada saat petani melakukan pengolahan tanah dan selanjutnya terbawa oleh aliran air di musim hujan atau terbawa oleh limbah cari ke tempat lain. Spora di permukaan tanah juga dapat terkikis oleh gerusan aliran air hujan ke parit di sekitar lokasi dan terbawa ke tempat yang cukup jauh. Kemudian yang ketiga yaitu penularan melalui hewan dan pakan ternak. Rumput yang dipangkas untuk pakan ternak sangat berpotensi membawa spora dan berisiko menularkan antraks dari satu daerah ke daerah lainnya. Selain itu, akibat dari hewan ternak yang digembalakan di daerah tercemar spora antraks dan merumput sampai pangkal batang yang berdekatan dengan tanah pada saat mulai musim penghujan di mana rumput masih pendek. Kemudian yang keempat yaitu penularan melalui konsentrat atau bahan pakan dari hewan. Penularan melalui konsentrat protein yang terkontaminasi oleh spora antraks ini pernah terjadi di Inggris dan di Amerika Serikat. Indonesia telah melarang pemberian tepung tulang kepada ruminansia untuk menghindari penularan antraks dan sapi gila. Kemudian yang kelima yaitu penularan dari bahan produk industri asal hewan. Penularan antraks pada orang yang disebabkan oleh secara tidak sengaja terpapar dengan spora yang terbawa oleh produk ternak, misalnya penyamakan kulit atau pembuatan wol. Meskipun belum diteliti di Indonesia, lalat dianggap mempunyai peran penting dalam menyebarkan antraks secara mekanis, terutama pada situasi wabah hebat di daerah endemis. Kebanyakan lalat penggigit atau beating flies dari spesies Hippobosca dan Tabanus bertindak sebagai penular yang bertanggung jawab terhadap terjadinya perluasan wabah besar di Zimbabwe pada tahun 1978 sampai 1979, di mana lalat meloncat dari satu komunitas ternak ke komunitas lainnya. Lalat juga memakan cairan tubuh bangkai ternak
terjangkit antraks dan kemudian mendepositkan feses atau muntahan yang mengandung kontaminan bakteri antraks dalam jumlah besar pada helai daun pepohonan dan semak-semak di sekitarnya. Kemudian penularan pada manusia juga bisa melalui di Gambia dan Glasgow. Pernah dilaporkan penyebaran antraks akibat penggunaan alat toilet secara bersama, misalnya sikat gigi. Penyebaran seperti ini juga pernah dilaporkan oleh Elkin pada tahun 1961 di Inggris dan Rusia serta Amidi pada tahun 1974 di Iran. Kemudian untuk diagnosisnya sendiri, yaitu diagnosis antraks umumnya dapat dilakukan berdasarkan gejala klinis dan pemeriksaan di laboratorium untuk mengisolasi agen penyebab. Bisa dilakukan dengan uji serologis dan uji molekuler. Selanjutnya untuk pengobatan dan pencegahannya. Pencegahan dan pengendalian antraks di daerah endemik dilakukan dengan cara vaksinasi. Vaksin antraks yang digunakan di Indonesia sampai saat ini adalah vaksin aktif. Vaksinasi pada ternak di Indonesia pada umumnya masih menggunakan vaksin spora hidup atau live spora vaksin yang mengandung Bacillus anthracis galur 34F2 yang bersifat toksigenik dan tidak berkapsul. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Program pengendalian antraks pada hewan dan manusia harus diawali dengan penggunaan teknik diagnosis cepat dan akurat, vaksinasi dan investigasi dan surveillance. Pengembangan teknik diagnosis cepat dan lebih akurat dimaksudkan untuk melengkapi metode diagnosis yang sekarang masih digunakan sehingga dapat lebih cepat dalam diagnosis, penanganan dan pengendalian antraks di Indonesia. Untuk lebih meningkatkan hasil vaksinasi antraks, dibutuhkan pengembangan vaksin antraks yang lebih aman, mudah diaplikasikan, dan protektif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.